Pak Ahok kalau misalnya bisa disetujui RUU perampasan aset, apakah itu bakal menyelesaikan? Gue juga bingung kenapa sih orang nganggap undang-undang perampasan aset, kalau oknum hakim mati lu, sokoknya lebih gila lu. Iya dong. Gue rampas aset lu nih. Sekarang gue jadi penyidik nih ya. Gue kasih tahu nih, ini cerita di negeri Antabaranta nih. Bukan di Indonesia ya? Bukan di Indonesia, bukan di komisi mana Antabaranta nih. Gue ini komisi yang berantas korupsi nih misalnya gitu ya. Atau badan berantas korupsi lah. Atau badan perampas aset koruptor lah gitu ya. Nah, gue tangkap si A nih. Gue kasih, ini terjadi di negeri Antabaranta. Gue tangkap nih si A yang nyolong koruptor nih. Gue panggil nih. Gue udah punya dong daftar harta dia dong. Betul gak? Pasti gue udah punya nih. Gue tanya, lu mau gue sita semua harta lu? Panggil bini lu datang, atau panggil laki lu datang, anak lu datang, mantu lu datang sini. Mau gue sita semua? Atau lu tolong jual ke teman gue murah-murah, setengah harga. Daripada lu gak dapat? Kita ini Pak SBY udah tanda tangan ratifikasi di konvensi PBB melawan korupsi. Di situ dijadikan undang-undang hasil ratifikasi konvensi PBB tadi. Kalau nggak salah itu undang-undang nomor 7 tahun 2006. Kalau nggak salah. Di situ ada prinsip illicit enlistment. Jadi ada penambahan kekayaan yang ilegal. Itu bisa disita untuk negara. Pelaksanaannya melalui PP, peraturan pemerintah. Kenapa PP itu butuh? Minimal ada satu list. Kalau kamu punya harta sekian, pajak yang lu bayar mesti sekian dong. Nggak pernah keluar PP-nya. Padahal PP itu kalau keluar, nggak usah undang-undang perampasan aset kok. Kalau menurut gua ya. Tinggal dibuktiin aja. Kan itu buktiin. Kalau ngomong lagi perampasan aset undang-undang. Selalu tuduh ya PDIP nggak mau nih ketua nih. Mayoritas pegang di Senayan siapa sekarang? Partai pemerintah tuh. Undang-undang dibikin presiden dan dewan. Kok nggak ada suara lagi? Kamu mau bikin gitu ya? Saya pengen tanya yang itu, yang tadi yang mengenai RUU perampasan aset, agak sedikit clawback. Soalnya itu menarik banget. Kan ngerti, bisa aja dijadikan loophole. Bukan di Indonesia ini ya, di negara lain gitu ya, untuk jadinya memeras salah satu orang gitu kan. Nah tapi kan mungkin ya rakyat kan, soalnya kan kalau misalnya saya bikin video sering banget nih komentar-komentar. Justru itu. Nah, justru maksud saya, mungkin termasuk lu juga kena nih. Saya tidak anti RUU perampasan aset. Justru saya malah lebih dari itu. Saya minta ada pembuktian terbalik harta pejabat. Dengan cara dua itu akan membuat orang tidak korupsi. Yang saya maksudkan itu, lu niat nggak sih bikin RUU perampasan aset? Yang udah ada undang-undang ratifikasi konvensi PBB aja, tinggal bikin PP, tidak perlu dewan. Lu juga kagak bikin sampai hari ini. Di situ kan mengandung inti dari perampasan aset. Ada illicit enlistment. Sebenarnya bisa langsung gitu. Iya dong. Kalau seandainya nggak ada ratifikasi konvensi PBB saja, kalau gue presiden nih, gue lakuin apa tau gak? Bangkitkan kepercayaan lu dulu semua. Bahwa gue tidak curi duit lu. Gaji gue naikin. Semua satuan ketiga sampai beli air kemasan, semua rakyat bisa lihat kementerian pakai duit kemana. Lu langsung percaya gak sama gue? Bikin transparan. Kau gue tunjukin itu dulu. Terus menteri gue gak sampai 30, 20 cukup. Kepala daerah semua, gue kasih lu hak upah pungut, lu boleh ambil sesuai penghasilan. Dirjen, sekjen, irjen, lu boleh gaji kayak direksi di BUMN. TNI Polri pangkat terendah, gue berani kasih 3 kali UMP. Dari mana? Ya karena semua transparan, gak ada yang makap bos. Lu periksa aja sekarang belanja pemerintah sama belanja swasta, sama gak? Gak tau Pak, mungkin sama Pak.
Lu main pintar lo. Ini podcast lo tuan rumah kan. Jika ada protes apa-apa, ada yang keberatan pernyataan kami, yang bertanggung jawab namanya Leon. Saya hanya tamu saja. Tapi menurut Pak Ahok ya, apakah ada ruangan untuk orang yang memiliki idealisme yang tinggi, yang maunya bersih, yang maunya majuin negara? Ada ruangan nggak sih buat orang seperti itu? Atau orang seperti itu bakal dimusuhin rame-rame dan dia akhirnya ya hilang juga gitu? Ruang tetap ada. Sama kayak bisnis kan. Lu sesusah apapun untuk penetrasi pasar, tetap ada pasar ceruk kita masukkan. Niche market kan. Sama. Di politik juga sama. Orang bilang orang jujur nggak ada tempatnya. Saya bilang ada. Kamu kira rakyat kita ini bego semua? Nggak ada nurani. Rakyat kita tahu kok mana yang jujur, mana nggak jujur kok. Tapi kan nggak bisa kesempatan milik lu, kalah. Tapi kan dia tetap milik lu dalam hati dia. Tinggal tunggu waktu nih. Yang penting lu tetap sehat. Yang penting lu tidak menyerupai mereka. Yang paling sering terjadi di kita, kalau kita masuk ke politik dengan idealisme, kita mulai melihat, wah ini rakyat kok nggak dikasih duit ini, nggak menang nih gua nih. Semua pada nyolong duit nih. 5 tahun lagi kalau pada nyolong duit, gue nggak ada duit, mana bisa bersaing. Gue juga mesti nyolong. Hilang deh.